Berat ya? Enggak lah. Enggak ya? Buat saya berat. Ada temboknya ini. Pokoknya ini semua ada temboknya. Ini kalian Oke. Biasanya yang paling ngeroh si Lucy sih. Waduh. Iya, biasa cewek-cewek paling Cewek-cewek. Iya. paling ngerok. Kenapa gitu? Ini stigma Kan guys. suka pakai rok. Bener lagi. Bener lagi. Iya. Tapi biasa penyanyi juga, cowok-cowok juga pakai roh kan? Oh gitu ya. Penyanyi roh. Iya, Penyanyi roh. betul. Genrenya roh ya. Iya. Rock. Terus begitu didoain saya rubuh. Bukan gara-gara ditower ya, bukan Iya. Kadang ada kayak gitu. Didorong-dorong biar rubuh. Saya pengalaman lagi. Oh, iya. Nggak mau rubuh didorong-dorong akhirnya rubuh juga gitu kan. Halo semuanya, kembali lagi dalam History Podcast. Hai. Dimana kita akan menceritakan tentang aku, kamu, dan kita semua. Oke, hari ini kita sudah bersama Ceyusi, Korobi, dan juga Kodoni. Kenapa tepuk tangan? Hah? Gak apa-apa, tepuk tangan aja. Biar sedikit bahagia gitu. Oh, iya, Sedikit bahagia. Soalnya syutingnya siang-siang gitu kan. Semua kayak udah ngantuk gitu ya. Oke. Kita hari ini akan membicarakan tentang karunia roh. Berat ya? Enggak Karunia lah. roh. Enggak ya? Buat saya berat. Ada temboknya ini. Pokoknya ini semua ada temboknya. Ini kalian Iya. Oke. Biasanya yang paling ngeroh si Lucy sih. Waduh. Iya, biasa cewek-cewek paling Cewek-cewek. Iya. paling ngerok. Kenapa gitu? Ini stigma Kan guys. suka pakai rok. Bener lagi. Bener lagi. Iya. Bener lagi. Kodon. Bagus loh Kodon. Iya. Terima kasih Kodon. Membuka podcast ini dengan kebahagiaan. Iya betul. Karena kan kita Kenapa sih bener lagi gue? Ketawanya telat ya. Ketawanya telat. Ayo kepikiran tiba-tiba. Ayo mau ngomong roh tiba-tiba rock gitu. Aduh. Tapi biasa penyanyi juga, cowok-cowok juga pakai roh kan? Oh gitu ya. Penyanyi roh. Iya, Penyanyi roh. betul. Genrenya roh ya. Iya. Rock. Aduh sakit. Aduh. Sabar Aduh ya. nggak bener. Iya benar. Iya nggak Iya, apa-apa. Ya karena kan kita mau bicara tentang karunia roh dan juga buah roh. Iya. Buah roh dan karunia roh. Jadi Ayo mau itu udah ada pertanyaan dari Selek gitu ya. Apa? Aduh. Ketawa dulu. Langsung Sun. ya, to the point ya. Ketawa dulu Sun, gak apa-apa Sun. Maaf ya. Terus layarnya hilang. Iya. Oke. Ya udah itu nggak usah ditanya dulu lah. Apa sih karunia roh itu? Kita coba dari karunia roh dulu. Yang paling rock Kodoni. Aduh nih paling ngerok. Ya, karunia roh itu sebenarnya sudah ada ya, seperti di firman Tuhan katakan di 1 Korintus pasal 12 tentang rupa-rupa karunia. Ya, cuman itu kan ada kemasannya. Di dalam Roh Kudus itu ada karunia-karunia roh, 9 karunia roh. 9, ada 9 ya. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu dari situ, sebenarnya orang percaya ada beberapa, mereka ada mendapatkan dari 1 sampai 9 itu pasti ada. Tetapi untuk tentang bahasa roh ini memang tidak semuanya terkadang. Ya, karena kan memang kita tahu di mana denominasi gereja berbeda-beda. Iya. Iya kan, ada yang tentang karunia bahasa roh, mendapatkan atau tidak. Tetapi paling tidak sebenarnya kita bisa menghormati. Betul. Ya, kalau kita nggak bisa menghormati, kapanpun kita akan berdebat terus. Setuju. Nah, makanya dalam Roh Kudus itu ada 9 karunia. 9 karunia itu sebenarnya orang percaya sudah punya, gitu. Seperti Cuman itu. kenapa kok bisa nggak ada, maksudnya kayak kalau Kodoni bilang 9 karunia itu semua orang udah punya, orang percaya, tetapi kok terkadang ada yang kayak nggak merasa nggak punya gitu loh Kodon. Iya. Karena tidak mengaktifkan sebenarnya. Sekarang kalau bicara tentang hikmat, karunia hikmat, kadang kan orang dapat bisa keputusan. Benar nggak? betul. Mujizat. Mujizat itu adalah ketika kita tidak mampu, tapi Tuhan turun tangan. Itu mujizat. Wow, oke. Iya. Iman, kita punya iman semua. Tapi pertanyaannya iman kita bagaimana?
Gitu. Karena tidak diaktifkan ya. Betul. Benar-benar. Sebenarnya setiap kita tuh harusnya sudah punya gitu ya karunia Iya. roh. Apalagi saat kita menerima Roh Kudus itu Betul. kita udah punya. Tapi apakah kita mengaktifkannya atau enggak gitu kan? Mm-mm. Tapi apa enggak ini kok? Mungkin bahasanya lebih ke dia enggak sadar gitu kalau dia tuh punya gitu. Bukan dia nggak mengaktifkan, kayak misalkan yang kayak tadi Kodon bilang, misalkan hikmat, dia baik banget dalam mengambil keputusan misalkan. Maksudnya ya dia jago dalam mengambil keputusan. Tapi dia nggak merasa itu sebuah karunia gitu. Dia merasa kayak Talenta. enggak merasa talenta, dia ngerasa hoki juga nih setiap kali keputusan yang iya, dia bisa. ambil itu Betul. selalu tepat gitu loh. Jadi mungkin dia enggak sadar gitu. Apa mungkin kayak gitu juga Kodon? Mungkin juga dia nggak baca di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kalau itu Loh, iya, bener lah. Ya, karena makanya Alkitab Tampilkan Kodon ya, yang ngomong. tampilkan. Untuk- 1 Korintus. Terima kasih ya Kodoni. Loh, iya. Terima kasih tim host yang sudah menghadirkan Kodoni di sini. Kalau misalkan dia baca, dia akan ngerti gitu Bener loh. sih, iya. Makanya kenapa yang sering diperdebatkan adalah bahasa roh. Bener nggak? Dengan karena denominasi semua orang yang nggak lain. punya. Iya, dengan Nggak denominasi semua orang punya, lain. maksudnya gitu. Betul. Dengan denominasi yang lain. Padahal kan ada karunia-karunia yang 8. Kenapa nggak dibahas 8 itu? Udah nggak? Yang sering kan Kebanyakan orang berfokus ke yang bahasa rohnya betul, ini ya justru ya. iya. Dan hari ini kan kita bahas tentang bahasa roh. Juga. Juga Itu salah satunya. karunia roh. Kalau gitu fungsi dari bahasa roh itu sendiri apa? Kalau fungsi, kalau kita mengacu di dalam kitab 1 Korintus, di sini adalah kita 1 Korintus pasal 14 ayat 2, Oke. siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh besar ya, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kita bisa berkata-kata dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa berkata-kata dengan manusia. Keluhan-keluhan kita, makanya ada di 1 Korintus pasal 14, di situ juga berkata-kata untuk membangun diri kita. Terus sama untuk kita berdoa. Rasul Paulus mengibaratkan bahwa saya berdoa dengan bahasa roh, tetapi akal budi juga ada. Dia juga berdoa dengan akal budi. Misalkan kan kita ada tahu dia berdoa dengan bla 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 bla, habis itu bahasa roh. Ya kan, habis itu lanjut lagi bla bla, itu akal budi dan bahasa roh. Seperti itu. Berarti bahasa roh itu lebih untuk membangun diri kita. Membangun diri kita dan berkat komunikasi Berkomunikasi. sama Tuhan. Iya. Makanya kadang ada yang bilang kalau misalkan dia lagi ada masalah gitu ya. Terus dia cukup berbahasa roh aja rasanya masalahnya lebih kayak lega. Ya, lebih lega betul. gitu. Iya. Mungkin dari situ kali ya. Untuk Karena membangun pernah baca juga sih. Di situ tertulis, maksudnya di Alkitab tertulis bahwa ketika kita lagi nggak bisa berbicara dalam mengucapkan doa misalnya, tanpa kita sadari roh kita tuh berbicara kepada Tuhan sebenarnya. Iya, pernah dengar. Roh yang mewakilkan kita untuk berbicara. Ya, Ayat berapa? keluhan-keluhan kita. Lupa, Robi lupa. Cuman Ada. pokoknya itu tanpa Bentar kita deh, sadari ya. bentar. Sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya. Iya. Makanya terkadang ketika kita lagi berdoa, kalau misalnya terkadang kita bingung mau ngomong apa, tetapi kita malah mengeluarkan bahasa roh, itu sebenarnya roh kita yang lagi berbicara sama Tuhan. Sebenarnya kalau yang menurut Ayah, ketika Ayah yang sudah Ayah alami ketika waktu kemarin itu benar-benar Ayah merasa di titik rendah, Ayah nggak tahu mesti ngomong apa, Ayah nggak tahu mesti gimana. Tapi ketika Ayah nyanyi, Ayah nangis, dan ketika Ayah berdoa berbahasa roh, itu tuh kayak beban semua keangkat Kayak sebenarnya. kecurah semua gitu ya. Iya. Dan benar-benar kayak apa ya? Damai sejahtera itu ada sih. Oke. Seperti itu sih, lebih ke situ. Kan kita semua kan di sini kalau di gereja kita ya memang kebanyakan yang punya dapat karunia bahasa roh ya Iya. di gereja kita ya. Kira-kira nih, mau tahu kapan pertama kali kalian dapat gitu? Apakah tiba-tiba bla 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 gitu kan? Enggak kan? Lagi ngomong gini terus tiba-tiba bahasa roh ya. Kan iya kan nggak mungkin ya. Kira-kira ada nggak pengalamannya dari kapan gitu? Ada. Kalau aku pertama kali itu ya dari gereja ya, waktu didoain. Didoain pas pencurahan Roh Kudus waktu itu. Ya didoain dan puji Tuhan tuh dikasih, maksudnya Tiba-tiba. itu mengucapkan begitu aja tanpa apa ya, pada saat itu yang aku rasakan ya lebih ke
mengucapkan aja, tapi kita sadar kalau kita mengucapkan bahasa lain gitu loh. Iya, Kayak, betul. kok gue ngucapin bahasa lain nih, tapi nggak bisa Tapi berhenti. sadar ya. Sadar tapi nggak bisa berhenti gitu, nggak bisa berhenti dan cuman bisa dan sambil berkata-kata tapi sambil mengeluarkan air mata, terus begitu didoain saya rubuh. Bukan gara-gara ditower ya, Bukan Iya, karena iya, dia iya, iya. Kadang ada kayak gitu. Didorong-dorong biar Aduh. rubuh. Saya enggak pengalaman lagi. Oh iya. Nggak mau rubuh didorong-dorong akhirnya rubuh juga gitu kan. ya enggak, Itu tapi ntar kita bahas yang itu ya. Iya, Aku iya, nanya iya. juga itu ntar. Iya, iya, oke. Tapi sejauh ini berarti Chelsea itu ngerasa dorongannya itu bukan karena didorong ya. enggak, emang Emang- apa ya? Sejatuh itu kayak kita tuh rasanya buat Sedalam. berdiri di hadapannya tuh nggak bisa gitu loh. Betul. Oh. Kayak apa ya rasanya? Kayaknya gue nggak boleh berdiri deh di posisi kayak gini nih gitu. Hmm. Gue nggak bisa dan itu cuma bisa Akhirnya rebah aja. tersungkur gitu Iya. ya. Oke. Kalau Korobi nih, Kok you dulu dong, ladies first. Kan dia yang nanya. kan saya yang nanya. Oh, iya. Mohon maaf, Iya, iya, pertanyaan mohon maaf. saya. Pertanyaan. Kecuali pertanyaan Anda. Iya, iya, iya. Ai ingatnya waktu itu waktu Ai masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Berarti benar. SMP. Iya Kalau nggak betul, salah karena berarti nggak benar. salah. Kalau nggak salah berarti benar. SMP kelas 3 itu di masih gereja kita waktu itu masih lantai 3. Sama kejadiannya waktu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus waktu itu kalau Ai lebih ke Ai minta sih. Jadi kayak Ai ngomong Ai minta terus akhirnya pas dipanggil maju untuk siapa yang mau ingin mendapatkan karunia bahasa roh, Ai maju. Waktu itu Ai pas didoakan dipegang doang sebenarnya Ai nggak mau jatuh, Ai kayak berasa nahan kan. Ngelawan. Ngelawan. Bisa ya? Iya nggak bisa. Oke. Akhirnya karena apa ya nggak ngerti juga benar-benar tiba-tiba lemes. Awalnya berasa nahan tapi lemes. Nah pas di jatuh itu tuh ada kata-kata yang muncul di hati bukan di pikiran ya. Iya, iya. Jadi bahasa roh itu yang menurut Ai yang Ai alami adalah itu munculnya dari hati bukan dari pikirkan. Oh, betul. Jadi bukan kita udah menyiapkan kata-kata itu dalam pikiran kita mau ngomong bla 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 bla, tapi itu kenceng di dalam hati. Jadi kayak ketika dapetin itu tuh mau nggak mau Ai harus keluarin itu kemarin itu pas ketika dapet ya. Walaupun Ai nahan Ai sebenarnya kayak bener gak ya ini nggak bener gak ya? Ai sempat mikir lagi bener Iya, gak? iya. Tapi kayak di dalam mulut tuh udah langsung berkata-kata Langsung tanpa ini tanpa aja Ai ya? sadari seperti itu. Dan Tapi itu kejadiannya SMP sejak kelas satu 3. kejadian itu nextnya yuk langsung bisa. Langsung berarti ya? tahu ketika di dalam hati udah ada Oh. itu Ai langsung ucapkan. Jadi nggak tahan-tahan lagi. Oh iya. Seperti Berarti itu. butuh keberanian juga Betul, lah ya. betul butuh kepekaan juga. Kepekaan. Soalnya sempet nanya juga, Tuhan bener nggak ini dari Tuhan? Oh. Karena jangan sampai ini Robi yang buat-buat. Karena kan memang kan terkadang ada orang yang minta nggak dikasih, akhirnya dia mikir, oh ya kata-kata apa nih yang bagus nih untuk gue ucapkan gitu. Ada juga mungkin, Bisa. ada juga. Iya. Nggak tahu. Dibikin-bikin gitu Iya, ya. cuman kan bisa. Kalau Sendal lama, sendal baru. Sendal lama, sendal baru. pokoknya intinya ketika kita berbicara dalam bahasa roh itu sebenarnya kita paham apa yang ingin kita sampaikan sama Tuhan. Yes. Walaupun dalam mulut kita berbicara dengan bahasa lain, tapi Ai tahu nih apa yang mau Ai sampaikan kepada Tuhan seperti itu. Oke. Lebih ke situ. Itu ke Robi ya. Mantap. Kodoni berarti nih. Ya, Kodoni. sebelumnya perlu kita sadari bahwa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu kan bukan dari manusia, dari Tuhan Yes. Yesus sendiri. Betul. Kita memintanya karena habis itu kita akan mendapat. Kalau Koko waktu itu kelas 4 atau 5 SD. Wow. Jadi dari SD. persekutuan itu dari tim daripada Pendeta Emeritus Mary Hartanti, namanya Pendeta Damaris Mangga, itu Mama Damaris. kita kumpul bersama. Jadi di situ pas kebetulan juga mungkin Pentakos ya, 10 hari ya. Jadi momentum yang itu ditantang, yuk semuanya bisa terima Roh Kudus. Jadi sambil nyanyi, kamu keluarkan kata-kata, ya kata-kata apa saja yang ada dalam diri kamu. Misalkan contohnya kamu mau keluarin bahasa-bahasa apa, keluarin. Karena nanti akan itu ngalir sendiri. Jadi hamba Tuhan cuman bisa mendoakan saja, biar Tuhan Yesus yang mencurahkan. Nah di situ kami rata-rata semua dapat. Jadi ada kira-kira 20 orang itu seangkatan saya. Jadi SD. hal yang tidak pernah kita lupakan seperti itu. Karena baru pertama kali itu saya mengalaminya.
Gitu. Karena di situ ada kekuatan ya khususnya. Ya cuman namanya anak-anak ya kelas 4 SD gitu. Bener. Habis itu main lagi sama temen ya lupa. Karena apa? Karena itu tidak mengaktifkan lagi. Karena kita cuman dapat, yuk kamu dapat gitu loh. Habis itu Iya, kita namanya masih anak-anak ya kan, kita kumpul temen ya ngobrol-ngobrol lupa. kadang-kala A, B, C sampai Z, bahasa kebun binatang juga keluar ya. Karena Bener-bener. memang belum ada pengontrolan gitu. Iya. Nah, pasti kan nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Berarti pas mulai kapan Ko Doni mulai mengaktifkan bahasa roh itu? Kira-kira di SMP. titik di kapan gitu loh? Saya pas balik lulus STM. Lulus STM. Jadi SD kelas 4 sampai STM itu 1999. Mau ke 2000. 2000. Mau ke 2000. Saya baru aktif lagi, saya baru aktif di gereja juga. Iya, Jadi ya itulah. Iya, betul. Tanpa disadari Roh Kudus mengingatkan lagi, oh kamu udah pernah dibaptis Roh Kudus gitu ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya hari Pentakus itu adalah satu momentum ya. Mungkin orang bilang tradisi tidak jadi masalah, tetapi ketika kita punya kerinduan setiap minggu ibadah ataupun kita di rumah kita minta dibaptis Roh Kudus bisa. Bisa, Betul. betul. Gitu. Yang terpenting adalah minta sama Tuhan Yes. Yesus. Dan juga ketika Roh Kudus memberikan itu pasti ada damai. Kalau nggak ada damai, ya pasti sesuatu yang harus Dipertanyakan. Betul. ditanyakan. Oke, karena kan dari tadi kan Koko ngomongin tentang baptisan roh nih. Ya. Mungkin ada nih teman-teman yang nggak ngerti perbedaan antara baptisan air dan baptisan roh gitu. Ntar orang kirain baptisan roh, gue udah dibaptis kok gitu misalkan. Padahal sebenarnya baru dibaptis air gitu. Iya. Tapi seperti yang tadi Kodoni bilang kan, baptisan roh itu kan datang dari Roh Kudusnya sendiri kan. Iya, betul. Mungkin bisa lebih detail kok. Baptisan air tuh lebih seperti apa gitu. Roh seperti apa gitu. Iya, kalau baptisan air kan kita dipermandikan. Jadi ada basah, istilahnya. Basah, Bentuk ya. basah manusia yang lama dikuburkan bersama Yesus mati dan bangkit. Itu menjadi manusia yang baru. Ya, itu namanya tanda sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus. Pengikut Yesus itu salah satu tanda itu bukan cuma percaya, tapi harus dibaptis. Memberikan diri dibaptis. Iya, Capnya itu lah ya, penting. gitu Iya, ya. betul. Kalau baptisan Roh Kudus sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang membaptisnya. Seperti itu. Jadi ada perbedaannya di situ saja. Berarti kalau baptisan air manusia yang celupin. Iya. Cuman tetap harus dari diri kita yang harus percaya dulu. Betul. Pelajarin dulu Betul. kekristenan dan Betul. lain-lain baru. Kalau baptisan roh itu Tuhan dan Roh Kudus sendiri yang Iya, membaptis. Tuhan Yesus baptis. Begitu. Terus apa lagi? Pengalaman new. Pengalaman. Tadi kan kita udah Oh iya. Ingat aja. Yes. Ingat nggak aja. bisa dia. kabur. Gak bisa kabur. No. Cepet lagi. Pengalaman yuk. Kayak dia tuh Penasaran dia. Kalau Ai kayaknya Ai itu kan Kristen dari kecil kan. Krisdal. Kristen. Pernah kita bahas Krisdal. Iya Kristen sih. dari lahir. Oh. Nah, tapi Ai Kristen dari kecilnya itu kayak cuman tahu oh ini Tuhan Yesus. Oh, ada yang namanya Roh Kudus, ada yang namanya Allah Bapa, satu Allah. Ya udah gitu doang gitu. Ai nggak terlalu tahu yang lain lagi gitu kan. Dan nggak kenal lah ya bahasanya ya. Jadi ada di satu titik waktu Ai udah SMP tuh Ai sebenarnya jatuhnya tuh nggak percaya adanya Tuhan gitu. Tapi ke gereja, Iya. ke GBAP. Ke gereja. Cuman sampai satu hari mungkin itu waktu itu Pentakosta juga ya, pencurahan Roh Kudus juga ya, rada lupa juga sih. Soalnya pokoknya ada altar call-nya gitu lah ya. Tuh entah dorongan dari mana ya maju tuh. Karena yang ngerasa Tuhan nggak ada juga gitu ya. Udah maju aja gitu. Kayak bahasanya mencobai Tuhan gitu. Nih kalau ada sini lu gitu. Emang rada nggak tahu diri ya saya. Pas di situ tuh bener-bener badan udah nggak bisa ngapa-ngapain, geter, terus ngerasa ada yang peluk, terus di situ baru gak lama mulutnya gitu, bener-bener Ai nggak, kalau Ai ceritain ya dulu pas Ai masuk sini tuh Ai kayak ngerasa ini gereja apa ya, kok mereka
aneh gitu, bahasanya aneh gitu. Kalian kan berbahasa roh gitu kan. Lu masih kecil juga kan Ai kan. Jadi kayak ini apaan ini, gereja apa ini gitu. Pasti kayak ini, kayak orang bahas mantra. Soalnya mungkin karena perbedaannya dari gereja yang Injili ya. Iya. Injili kan nggak ada ini kan. Jadi kesini terus banyak yang ada yang kerasukan, Iya, ada yang manifest gitu-gitu kan. Dulu sering. Takut kan. Jadi ya di otak aja kayak nggak ada Tuhan di sini, kayak nggak ada Tuhan gitu. Tapi karena mencobai Tuhan itu, akhirnya berbahasa roh dari situ gitu. Di situ kayak rasanya disabet gitu. Nih, gua ada gitu di situ, dan itu tuh caranya bener-bener lembut banget. Dipeluk bener-bener, ngerasa ada tangan di sini kayak oh my god. Langsung, padahal lihat ke belakang nggak ada orang, nggak ada yang peluk gitu, tapi ada something yang peluk gitu. Di situ percaya Tuhan, dapat baptisan Roh Kudus juga. Dan pelan-pelan sih dari situ sih bahasa rohnya jadinya lebih berani untuk berbahasa roh. Tadi yang kata Korobi ada kepekaannya itu nongol terus, apalagi dari hati gitu kan. Jadi dari situ baru bisa dapat satu karunia itu. Gara-gara mencobai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dapat spesial jadi. Spesial sih ya. Komplit. Emang ya Tuhan. Telurnya 5 ya? Telurnya 5, spesial telur 5 lagi. Martabak telur. Iya, spesial kan. Aduh, tadi kan tadi gue ketawa ngomongin telur. Tadi kan Ko Doni ngomong karunia ada 9 ya Ko ya. Iya. Salah satunya bahasa roh gitu ya. Kalian di sini ada gak sadar kalian punya karunia apa gitu di luar bahasa roh gitu? Ko Doni dulu lah. Ko Doni lah. Ya paling hikmat kadang. Hikmat ya. Iya. Sering dikasih hikmat untuk memutuskan juga gitu, lebih bijaksana juga ya. Korobi. Tadi Korobi ada tuh. Karunia menyembuhkan sih, Ai pernah Menyembuhkan. merasa. Jadi beberapa kali Ai doain orang-orang dan mereka sembuh gitu loh. Salah satu orang waktu itu pernah Ai doain orang yang kepalanya pembuluh darah otaknya pecah. Kan kalau misalnya pembuluh darah otak pecah itu udah kemungkinan selamat dan normalnya lagi itu agak sedikit ya. Waktu itu Ai doa puasa dan Tuhan jawab, dan sampai sekarang orangnya masih hidup. Amin. Wow. Luar biasa. Amazing. Ntar kalau Ai sakit doain ya. Jangan Amit, jangan rumah sakit dong. Iya jangan sakit. Karunia memimpin juga Karunia termasuk iman, karunia iman. Tidak boleh sakit. Hikmat. Jangan Hikmat sakit ya. dong. Yusi karunianya apa yang Yu sadari Yu punya gitu? I think melayani. Karunia melayani. Seperti apa tuh? Ya melayani tuh nggak kayak kita berani korban waktu, kita berani korban pikiran, kita berani korban apa yang kita punya gitu kan. Tapi maksudnya ya saya merasa pelayanan juga sebuah karunia kan, Ko Don? Iya, talenta dia. Masuk ke talenta ya. Masuknya talenta. Kalau di Roma ada namanya melayani Karunia juga. melayani Ada. Mineng tiba-tiba. Doain Rob. Iya. Mencobai. Iya. Bisa-bisanya. Dukun dia. Langsung dites ya. Tapi itu nggak instan ya. Waktu itu Ai doain juga nggak langsung sembuh. Pakai doa puasa dulu ya. Iya, waktu itu doa puasa. Benar. Iya, jadi melayani sih. Lebih ke melayani ya. Berarti Yu berkorban waktu dan lain-lain gitu. Kayak bayar harga lah ya. Iya. Betul-betul berani bayar harga. Ya, di Roma pasal 12 ayat 7. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Nah, ini karunia perbedaan ya, anggota. Perbedaan tiap anggota tubuh. Ya, Oke. berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan. Karunia Oke, lanjut. melayani. Kalau Ai juga kayaknya lebih ke hikmat sih, puji Tuhan. Ai dulu tuh selalu minta pas Ai belajar tentang karunia, minta karunia lagi. Minta ke Tuhan, pengen banget punya karunia berhikmat gitu. Jadi apapun yang Ai pikirkan itu tuh semua datang dari Tuhan gitu. Hikmat yang nggak pernah Ai pikirkan semua datang gitu dari Tuhan. Terus someday kayak pokoknya hal-hal yang bener-bener simple gitu. Misalkan waktu itu apa ya, pokoknya selalu catat gitu kan. Dapat sesuatu tentang hikmat something gitu, tentang inilah itulah. Jadi kayak kok bisa gitu. Jadinya Ai bisa
sharing pun juga karena hikmat dari Tuhan gitu loh. Walaupun terpaksa sharing gitu. Jangan curhat dong. Enggak terpaksa, bohong. Bercanda ya Tuhan, saya berdosa. Enggak bercanda. Jadinya tuh karena kan sharing itu kan cukup berat ya sebenarnya ya, untuk kita naik ke panggung aja sebenarnya sulit ya, apalagi ngerasa tuh dari semua tim sharing tuh paling kecil gitu, jadi kayak ngerasa bahasanya minder, paling bodoh gitu loh, ngerasa kayak paling kayaknya paling pengetahuannya paling kurang di antara yang lain. Cuman karena minta terus karunia hikmat, jadi terus bikin sharing jadinya lebih lancar. Kadang telepon Lucy sih, tolong. Cuman jadi dapat perumpamaan, dapat apa semua dari hikmat dari Tuhan gitu. Ada yang berbahasa roh, tiba-tiba ada yang bangkit berdiri dan minta mic. Dia bilang dia lagi berdoa untuk ini begitu. Iya. Ini ngomong seperti ini.